Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang ancaman atau at-tarhib, ancaman terhadap mereka yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud di dalam salat. Rasulullah bahkan mengatakan ada seseorang yang salat 60 tahun lamanya, tidak satu pun salatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ternyata karena dia kadang-kadang bagus rukuknya, tidak bagus sujudnya. Bagus sujudnya, tidak bagus rukuknya. 60 tahun salat tidak satu pun diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hadis yang tersisa tentang masalah ini, dan kita lanjutkan untuk mengambil manfaat dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurab wa iftirashis sab'i wa ayyutina ar-rajul al-makan fil masjid kama yutina al-'ayn." Ada 3 perkara yang dilarang oleh Rasulullah yang seputar urusan di dalam masjid atau dalam salat. Yang pertama, an-naqratil ghurab. Dilarang oleh Rasulullah salat seperti burung gagak mematuk makanan. Jadi kita mungkin belum pernah lihat langsung burung gagak mematuk makanan. Itu gayanya sama seperti ayam. Jadi cepat sekali dia mematuk makanan. Jadi ketika makan, dia berulang-ulang kepalanya digerak-gerakkan ke bawah untuk mematuk makanan. Nah, apa maksud Rasulullah jangan salat seperti burung gagak yang mematuk makanan? Maksudnya jangan salat terlalu cepat. Jadi kita bergerak dari atas ke bawah, naik lagi ke atas, ke bawah lagi, persis seperti burung gagak mematuk makanan. Salat seperti ini dilarang. Pertama, tidak sah. Yang kedua, malah menyebabkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan salat itu memakai kalimat tuma'ninah, fatma'in, kata Rasulullah, tuma'ninahlah. Maka tidak boleh salat terlalu cepat. Salat tarawih yang tercepat di dunia ada di Indonesia. Dalam hitungan 7 sampai 10 menit selesai 20 rakaat. Kita lihat videonya, mereka seperti dikejar setan. Jadi setan dikejar setan. Itu tidak ada yang dibaca dengan sempurna,
salat tarawih dalam keadaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus tiba-tiba amin, Allahu Akbar, Allah, terus-terusan. Lalu si pemilik musalla ini, Panji Pamungkas, dia ketika diwawancarai kenapa melakukan salat tarawih 20 rakaat dengan cara begitu, dia mengatakan kami menyediakan tempat bagi yang malas salat tarawih. Lebih baik dia salat begini daripada tidak salat. Rupanya itu perkumpulan orang-orang malas di situ. Saya dengarkan wawancara dengan pimpinan musalla yang melakukan itu. Dia maksudnya agar semua orang salat. Jadi memilih tempat itu biar orang salat. Padahal salat seperti itu malah tidak diterima sama sekali. Tidak diterima, dipastikan tidak diterima. Maka sia-sialah kelelahan kita jungkir balik dalam salat, sia-sia. Makanya Rasulullah melarang jangan salat seperti burung gagak mematuk makanan. Kemudian larangan Nabi yang kedua, waftirash as-sibah, jangan salat seperti binatang buas yang melakukan iftirash. Iftirash itu harimau atau singa itu kalau sedang istirahat, ini tangannya didudukkan ke tanah dua-duanya begini. Yang bahagian depan itu tangan apa kaki yang bahagian depan itu, itu diletakkan ke tanah, lengket di tanah. Itu binatang-binatang buas hampir semua melakukan seperti itu. Jadi maksud Nabi ini larangan ketika sujud. Jangan sujud tangan menempel di tanah, di lantai. Sujud itu tetap naikkan. Jadi ini tangan dinaikkan, jangan ditempel ke bawah. Ini hanya boleh dilakukan oleh perempuan karena menutup kehormatannya. Laki-laki dilarang untuk sujud dengan menempelkan tangan ke lantai. Tetap disuruh naikkan. Makruh hukumnya, tidak sampai membatalkan salat, tapi mengurangi pahala salat. Karena itu telah menyalahi tuntunan salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa ayyutina ar-rajul al-makan fil masjid kama yutina al-ba'ir. Janganlah engkau memesan tempat di masjid seperti unta memesan tempat. Jadi ada andaian kepada unta. Unta itu kalau sudah duduk di satu tempat, itu besoknya dia di situ lagi, dan dia akan larang semua unta lain untuk duduk di tempat dia duduk. Ada unta lain cari tempat sendiri, tapi kebiasaan mereka besok mereka juga memesan tempatnya masing-masing. Jadi nggak boleh ada yang duduk di sini. Kata unta, nggak boleh ada yang duduk di sini. Ini tempat saya. Itu yutin. Watan itu negara, negeri. Jadi orang yang disebut sudah duduk satu tempat disebut mustautin. Jadi sudah menetap di satu tempat. Salat Jumaat baru sah kalau dihadiri oleh 40 mustautin. Itu orang yang duduk di tempat. Tidak ada rencana pindah dalam waktu yang dekat. Walaupun dia sewa rumah, tapi sudah rencana duduk, itu mustautin. Makanya Rasulullah melarang seseorang memesan tempat di masjid seperti unta memesan tempat. Ini gimana nih maksudnya? Dilarang seseorang duduk di masjid di tempat itu
lalu menandai tempat itu. Jadi kata kuncinya menandai tempat itu. Bahkan dia taruh peci dia di situ, tertulis nama di pecinya, atau dia taruh kertas di situ satu, baikna yang duk hino nyo tempat lung, atau dia tulis nama, ini tempat fulan. Nah, itu unta. Orang yang begitu keluarganya unta. Oh, kalau saya duduk di tempat itu terus-terusan, berarti ada yang suka salat di sebelah kanan Ustaz. Setiap hari dia di situ duduknya, atau ada yang suka duduk di depan atau barisan depan, memang di situ terus-terusan duduknya. Bolehkah? Boleh. Yang jangan ditandai. Indikasi ditandai adalah ketika orang duduk di situ, dia marah, dia akan mengatakan, hai, ini tempat saya ni, pinggir. Jadi itu yang dilarang. Jadi bukan bermaksud enggak boleh duduk di tempat itu. Memang kita ahli solat, kita mencintai masjid, sehingga kita datang lebih awal untuk duduk di depan, dan kebiasaan kita duduk di tempat itu. Boleh. Yang enggak boleh ketika orang sudah duluan malah kita marah. Itu menunjukkan kita telah menandai tempat itu. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu hadis pertama yang menyatakan tentang jangan bermain-main dengan urusan salat sampai seperti mematuknya burung gagak mematuk makanan, dan jangan sujud seperti binatang buas sedang duduk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, an Abdullah al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu. Rasulullah pernah melihat seseorang tidak membaguskan rukuknya, wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli, dan dia sujud seperti binatang mematuk makanan. Yanquru, jadi sujudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sujudnya seperti binatang mematuk makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad." Kata Rasulullah, ini orang yang salatnya asal-asalan ni, kalau dia mati masih belum taubat, salatnya begini, maka dia mati bukan di atas millah Muhammad. Dia mati bukan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman Nabi. Jadi orang-orang yang salat tapi buruk sekali salatnya, jadi rukuk asal-asalan, sujud enggak baca apa-apa, tidak pun tumakninah, kalau dia mati masih belum taubat, dalam keadaan seperti itu, matinya bukan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya, tentu dia tidak disebut murtad, tetapi Nabi selayaknya akan memberi syafaat pada umatnya, tetapi dengan keadaan model begitu tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sedianya menolongnya, Nabi tidak akan tolong orang-orang yang salat asal-asalan, terutama pada rukuk dan sujud. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan lagi, masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi, perumpamaan orang yang tidak bagus rukuknya dan sujudnya seperti binatang mematuk makanan. Masalul ja'i', perumpamaannya seperti orang yang lapar, ya'kulut tamarah wat tamaratain la tughniya anhu syai'a. Perumpamaannya seperti orang yang lapar yang memakan sebiji atau dua biji kurma tapi tidak pernah kenyang. Jadi perumpamaannya begitu. Jadi maksudnya orang-orang yang tidak bagus rukuk dan sujudnya seperti orang makan kurma satu atau dua biji, tidak lebih. Makan kurma satu atau dua biji itu sebentar sudah habis.
sebentar sudah habis. Dia sudah makan tapi tidak mengenyangkan. Begitulah orang yang salat yang model tadi, dia sudah salat tapi tidak bisa membuat salat itu menjadi pembelanya, tidak diterima oleh Allah. Sama orang yang lapar sekali tapi cuma dapat 2 kurma, tidak bisa menghilangkan rasa laparnya. Jadi hati-hatilah dengan salat yang terlalu cepat, sehingga tidak bagus semua hasil daripada salat itu. Lalu kemudian jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Murrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma tarawna fi syarib waz-zani was-sariq. Jadi Rasulullah pada suatu hari bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa pendapat kalian tentang orang yang minum minuman khamar, mabuk dan berzina, lalu dia mencuri. Wazalika qabla an tunazzala fihim al-hudud. Bagaimana pandangan kalian sebelum turunnya hukuman kepada mereka? Lalu kemudian Rasulullah mendengarkan jawaban dari sahabat, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Jadi maksudnya dulu orang yang berzina, minum minuman khamar dan pencuri, sebelum ada wahyu untuk cara menghukumnya, itu bagaimana keadaan mereka? Jadi sahabat tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang ini sebelum dapat hukuman. Dan Rasulullah menjawab, hunna fawahish wa fihinna uqubah. Semua pekerjaan tadi pekerjaan yang keji dan dia layak mendapatkan hukuman di akhirat, kata Rasulullah. Wa aswa'us sariqah alladhi yasriqu salatahu. Kemudian Rasulullah memfokus pada kalimat mencuri. Tahukah kalian pencuri yang terburuk? Yaitu orang yang mencuri dalam salatnya. Qalu wa kaifa yasriqu salatahu? Bagaimana orang bisa mencuri dalam salatnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Pencuri dalam salat adalah orang yang mencuri ketika rukuk dan sujud. Jadi tidak sempurna rukuknya, juga tidak sempurna sujudnya. Jadi ini berulang-ulang dalam banyak hadis Nabi mengatakan, kenapa fokusnya pada rukuk dan sujud? Karena rukuk dan sujud yang kita mengalami perubahan gaya tubuh yang perlu konsentrasi untuk membenarkan gerakan ini. Kalau berdiri itu nggak perlu dipas-paskan, tinggal berdiri saja. Berdiri, yang penting jangan bersandar, jangan beristirahat ke sebelah kaki. Jadi jangan singit berdiri, kecuali memang badan kita singit. Kecuali badan kita dilahirkan dalam keadaan singit, mereng, itu tidak mengapa. Tapi kalau berdiri dalam keadaan miring dengan tujuan beristirahat ke sebelah kaki, maka makruh. Tapi kalau dia bersandar, batal. Jadi misal kita pas saf kita samping dinding, misal, lalu badan kita tertempel di dinding, apakah batal? Belum tentu. Yang dimaksud adalah bersandar. Mana ukuran bersandar? Disebutkan dalam kitab. Kalau mazhab Syafi'i memberi ukuran begini, yang disebut bersandar yang membatalkan salat, yaitu ketika dinding itu jatuh, kita ikut jatuh. Seandainya dinding itu jatuh, kita ikut jatuh, maka itu disebut bersandar. Jadi kita ukurannya habis. Jadi ketika merapat ke dinding, habis badannya bintih. Jadi habis gitu. Jadi sudah
seandainya dinding itu jatuh, kita pun ikut jatuh, itu batal solat. Tapi kalau kita terdesak ke samping dinding, memang nempel, tapi kita tetap berdiri tegak, itu tidak disebut bersandar. Jadi cuma makruh jangan istirahatkan sebelah, kecuali salat sunnah atau salat yang terlalu panjang, seperti salat tarawih yang mungkin dibaca 1 juz, 2 juz, sehingga kita tidak mampu lagi berdiri tegak, terpaksa kita miring sekali ke kanan, semua kekuatan yang kiri kita istirahatkan, kemudian kita miring ke kanan, nanti kita miring ke kiri, demi mempertahankan salat tersebut dibenarkan. Dibenarkan kalau sudah terlalu panjang. Makanya imam tidak boleh terlalu panjang, sehingga bisa menyiksa makmum. Kemudian masalah rukuk dan sujud tentu perlu persiapan. Kalau masalah berdiri tinggal berdiri, tapi begitu masalah rukuk perlu persiapan. Nah, disitulah kita melihat rukuk kita benar atau tidak. Jadi saya sudah sebutkan dalam kitab-kitab, disebutkan nanti dalam hadis juga ada disebutkan ukuran rukuk, yaitu tangan, telapak tangan ini tergenggam pada lutut, itu ukuran rukuk. Jadi tergenggam, menggenggam lutut, jangan di atas lutut, jangan di bawah lutut, karena Allah telah ciptakan tangan kita, kalau kita genggam lutut pasti badan lurus, terlalu ke bawah lutut badan jatuh. Kalau di atas lutut badan otomatis naik sedikit, maka lutut menjadi standar genggam, dan bukan taruh tangan itu Pak, bukan diletakkan di atas lutut begitu, digenggam. Itu salat yang benar. Nabi yang menyebutkan dan para ulama sepakat mengatakan tentang masalah itu, digenggam lutut, kecuali enggak ada lutut, ya berarti digenggam ukuran di lutut lah. Jangan genggam lutut orang. Kita salat genggam lutut orang di samping, kena tipak yang. Jadi itu ukurannya. Otomatis badan akan berdiri, akan rukuk dalam badan, posisi pasti lurus itu. Nah, kemudian kepala jangan lihat ke depan, jangan lihat ke dalam, tapi lihat ke tempat sujud. Maka luruslah leher kepala dengan badan. Itu dapat. Itu diperhatikan betul oleh malaikat pencatat salat. Makanya hadis-hadis Nabi mengingatkan masalah itu. Nah, kemudian masalah sujud itu nanti yang paling penting adalah 7 anggota harus disujudkan kecuali ada mudhara'ah. Hadis yang terakhir untuk pagi hari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid. Ada hadis dari Abu Hurairah, seorang laki-laki memasuki masjid, kemudian jalisun fi nahiyatil masjid, dia duduk di sudut masjid. Fasalla, dia salat, summa jaa fasallama alaihi. Lalu Rasulullah datang dan memberi salam kepadanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi setelah salat Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, setelah memberi salam Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kata Rasulullah, kamu belum salat. Jadi Rasulullah langsung Pak, dia kalau urusan amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah itu enggak ada basa-basi. Jadi langsung salat lagi. Karena posisinya memang seorang rasul yang harus memberitahu kebenaran. Fasalla, lalu laki-laki itu tidak tanya panjang, karena dia merasa ini Rasulullah yang mengatakannya, dia langsung mengulang salatnya. Summa jaa, kemudian Rasulullah datang sekali lagi,
kepadanya, faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli, salat lagi, kamu belum salat. Sudah diulang, disuruh lagi oleh Rasulullah, salat lagi, kamu belum salat. Fasalla, laki-laki itu kembali mengulang salatnya. Summa jaa, lalu dia datang lagi, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kali ketiga Rasulullah mengatakan, salat lagi, kamu belum salat. Jadi bahasa Nabi, kamu belum salat. Karena sudah berulang begini, baru laki-laki itu mengatakan, alimni ya Rasulullah, kalau begitu ajarkan aku salat ya Rasulullah. Bagaimana maksudmu aku belum salat? Faqal, barulah Rasulullah mengatakan, iza qumta ila salat fa asbighil wudu, kata Rasulullah. Jadi yang pertama kata Rasulullah, kalau kamu salat, perkara pertama, sempurnakanlah wudu'mu, berbaguslah wudu'mu. Ini nasihat Nabi kepada kita semua, Pak. Jangan asal-asalan wudu', tapi lakukan isbagh. Isbagh itu sempurnakan wudu'. Yang wajib dapat, yang sunnah jangan tinggalkan. Jadi sampai menyela-nyela tangan itu jarang. Kadang-kadang orang yang asal-asalan wudu itu menyela-nyela jari tangan, itu kadang-kadang jarang dilakukan. Kalau pakai cincin, maka wajib hukumnya menggerak-gerakkan cincin itu. Kalau tidak sah salat. Karena cincin itu bisa jadi menutupi kulit sehingga air tidak bisa masuk ke bawah cincin. Maka yang memakai cincin ketika wudunya payah goyang-goyang cincin. Oh, enggak bisa digoyang lagi karena terlalu kecil cincin, orangnya bertambah besar, menjepit. Itu lepaskan cincin itu, potong. Jangan gara-gara cincin lalu kemudian tidak sah salat kita, karena wudu tidak sampai air. Maka Rasulullah suruh lakukan isbagh, sempurnakan. Jadi ketika mencuci anggota-anggota, sunnahnya 3 kali kata Rasulullah. Ketika mencuci kepala, bagaimana seharusnya mencuci kepala? Kan diajarkan dalam hadis, yaitu seluruh kepala. Jadi wudukan, basahkan tangan seluruh kepala. Seluruh kepala. Kalau Imam Malik itu mengatakan cukup sekali. Kalau Imam Syafi'i tetap mengambil hadis yang umum 3 kali, tetap sunnahnya 3 kali. Namun sunnahnya menyapu seluruh kepala. Mazhab Syafi'i pun begitu. Yang kita sering dengar, cukup 3 helai atau 1 helai rambut pun sudah sah. Itu yang Imam Syafi'i ingin katakan, itu minimal wudu. Sekurang-kurangnya wudu sah dengan cilet. Coi, cilet. Asal sudah kena rambut, ukuran rambut di sini 1 kena, sudah sah. Tapi bukan itu yang disuruh. Orang hari ini kadang-kadang salah faham. Itu pula yang dijadikan amalannya. Jadi wudu cilet, wudu cilet. Jadi model apa? Peci pun tak mau lepas. Peci dorong ke belakang sedikit, tinggal rambut sini sedikit. Cilet-cilet begini wudunya. Sah tidak? Sah. Itu ukuran sah menurut mazhab Syafi'i, 1 helai rambut. Bagus tidak? Tidak bagus. Coba baca kitab-kitab Syafi'i. Yang disuruh apa yang sebenarnya? Disuruh menyapu seluruh kepala. Ini yang kadang-kadang disalahfahami. Semua berdasarkan hadis, semua mazhab menyuruh menyapu seluruh kepala. Namun mereka berbeza pendapat ukuran sah seberapa. Kalau mazhab Hanafi, ukuran sah kena nasiyah, kena ubun-ubun. Kena ubun begini sudah sah, enggak mesti kanan kiri, tapi tetap disuruh seluruh kepala. Kalau mazhab Malik tidak sah kalau bukan seluruh kepala. Tidak sah. Batal wudunya dan batal salatnya. Nah, ini maksud Rasulullah isbagh. Kalau kamu berwudu, sempurnakan dulu wudumu, kata Rasulullah. Kita sudah bahas waktu masalah kelebihan berwudu, itu sampai tetesan air terakhir. Kalau orang wudunya bagus, tetesan air yang jatuh menjatuhkan dosa, menggugurkan dosa. Kalau dia bagus wudunya, maka
Makanya di sebahagian para ulama makruh mengelap air wuduk pada anggota tubuh, jangan dilap, karena berdasarkan fadilah yang Nabi katakan bahawa air wuduk itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian kata Rasulullah, summa staqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, bertakbirlah. Yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara laka minal Quran, lalu bacalah apa yang mungkin engkau baca dari Al-Quran. Di sini Pak, kita perlu tahu sesuatu. Kita fikirkan selama ini Al-Fatihah wajib di semua mazhab. Silakan baca fikih 4 mazhab. Ternyata Imam Hanafi itu tidak mewajibkan Al-Fatihah. Mana dalilnya? Beliau mengambil dalil dari hadis ini. Kata Rasulullah, waktu Rasulullah mengajarkan salat untuk laki-laki ini, setelah takbir, kata Rasulullah, summa qra', lalu bacalah apa yang mungkin engkau baca dari Al-Quran. Makanya fikih Hanafi mengatakan tidak wajib Al-Fatihah, karena Rasulullah suruh baca apa yang mungkin baca dari Quran. Boleh baca wallahu ahad, boleh apa saja, namun kalau baca Al-Fatihah lebih bagus. Jadi tidak diwajibkan. 3 mazhab lain semua mewajibkan, membantah pernyataan mazhab Hanafi dengan mengatakan dalil-dalil yang lain menunjukkan wajibnya Al-Fatihah. Jadi ini khazanah ijtihad. Berdosakah Imam Hanafi mengatakan itu? Tidak, karena beliau berijtihad bahawa ada hadis yang mengatakan Rasulullah enggak mengatakan Al-Fatihah. Rasulullah mengatakan baca yang mungkin engkau baca dari Al-Quran. Summarqa', lalu ruku'lah hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah sampai tuma'ninah ruku'mu. Ukuran tuma'ninah, badan sudah sempurna, lalu terbaca satu bacaan ruku'. Itu ukuran minimal tuma'ninah. Jadi sempat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu badan sudah turun semua, baca itu sekali, itu ukuran tuma'ninah. Summarfa' hatta tastawi qa'iman, setelah ruku' bangkit sampai engkau tegak kembali. Jadi i'tidal itu bangkit sampai benar-benar tegak kembali. Lalu kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan, barulah engkau sujud sampai benar-benar sempurna sujudmu, tuma'ninah sujudmu. Ukurannya sama, badan 7 anggota sudah lengkap ke bawah, terbaca satu tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunnahnya 3 kali. Sunnah 3 kali, tapi tidak dibatasi 3 kali, Pak. Boleh tidak baca di waktu sujud 1000 kali? Boleh. Kita ulang-ulang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, dibolehkan. Syaratnya bukan posisi menjadi imam. Kalau jadi imam jangan coba-coba. Nanti mati masjid, bukan imam saja yang mati, masjid pun mati. Orang tidak mau datang lagi. Mana semayang? Ini badempaknya, badempak imam mana budak-budak ada sujud kan, kata dia. Maka imam cukup 3 kali. Makmum boleh baca lebih? Boleh, tapi tidak melangkahi dari imam sampai berselang melebihi 2 rukun fi'ali. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian dari sujud bangkitlah lagi sampai engkau duduk sempurna dengan tuma'ninah. Jadi duduk itu pun dengan tuma'ninah. Allahu Akbar, duduk dulu sebentar. Di situ baca Rabbil firli. Rabbil firli. Jangan baca Allahumma lakasumtu, Rabbil firli. Summa fa'al zalika fi salatika kullaha. Ulanglah semua pekerjaan itu dalam salatmu. Jadi bahasa Nabi adalah bahasa perbaguslah salat. Kalau tidak, sia-sia kita melakukannya siang malam. Tapi tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.